update terbaru dari P14 hari ini, sahabat. Open mainnet akan terjadi pada kuartal pertama tahun 2025. Kuartal pertama 2025 itu mulai Januari, Februari, Maret ataupun terakhir April. Tapi itu bukan suatu masalah karena P14 sendiri menyatakan apabila belum siap 3 persyaratan, seandainya pun persyaratan pertama tentang QWC sekarang sudah melebihi kemajuannya ya, 15 juta lebih, bahkan 18 juta lebih yang sudah lolos QWC. Kemudian untuk migrasi sudah mencapai 8 juta akun yang sudah migrate. Kemudian perkembangan berikutnya sekitar kurang lebih 80 aplikasi yang berada di ekosistem jaringan Pi sudah dipersiapkan dan sudah mainnet. Bahkan ada yang sudah diverifikasi seperti Map of Pi. Tentunya teman-teman ini harus memahami ya, banyak sekali yang bilang P14 itu penipu. Ini sebenarnya bukan penipu ya, karena P14 sendiri menyatakan di sini teman-teman ya. Ini saya langsung bukan konten lagi, ini kebetulan saya lagi di daerah pelabuhan, saya sedang mengecek udang-udang kupas ya, penyediaan udang kupas. Saya juga mengurus ya perahu-perahu kecil lah di sini ya, bukan pemilik murni ya, tapi pengelola saja ya sahabat ya. Tapi ini saya sudah persiapan juga, di sini sudah saya siapkan kayu-kayu jati ya juga. Yang ini sudah ada beberapa yang saya DP untuk persiapkan dana feeling saya. Dan dulu juga open mainnet itu sekitar tahun 2025 ya, perkiraan mungkin bidai Maret. Itu saya pribadi ya menganalisa. Kalau masalah harga itu ya kita ikuti saja, tapi tidak murah. Kalau dulu saya memprediksi harga itu sekitar 314 ribuan lah ya, 314 dolar lah kalau dulu ya. Tapi saya lihat perkembangan kesini sebagai stabilizer coin ya, atau artinya ini bukan stable coin ya teman-teman ya. Semangat bukan stable coin sebenarnya. Kalau stable coin itu misalkan 1 USDT itu di backup dengan 1 US dollar. Nah, nilainya akan stabil seperti itu. Tapi kalau kita lihat Kosasi sudah mencoba untuk membuat stable coin, pay coin dengan 314.159, kemudian agak berat ya. Kecuali ada investor besar yang mungkin sepakat ya untuk memperkuat likuiditas Pi Network ya, untuk kapitalisasi pasar. Karena PAOU yang diberitakan saat ini yang membuat down para pionir sahabat ya, di pintu ya, termasuk di exchange lain memberitakan tentang penurunan harga PAOU sebesar 4,5%. Nah ini sebenarnya nggak pengaruh bagi core team ya, tentunya nggak pengaruh juga bagi kita sebagai pionir, karena PAOU itu hanya sebagai acuan minat pasar, sentimen pasar kepada Bitcoin. Dan tentunya ini juga di belakang layar, tentunya ya orang-orang yang mengetahui siapa sih developer Pi Network ini, siapa dia Nicholas Kokalis, sepak terjangnya sudah tahu semua. Makanya 2 tahun di trading kan di IOU ya, itu sengaja memang emailnya dari P14 sendiri sudah mendaftarkan di CoinMarketCap ya, 3 email sudah mendaftar di sana. Tentunya itu sebagai pemicu juga nilai Bitcoin, mendongkrak nilai Bitcoin. IOU itu berpengaruh tetapi tidak signifikan ya, karena tidak resmi dari P14, karena tidak memiliki merek dang resmi dari Pi Network. Nah, cuma walaupun mereka melanggar aturan bisa dituntut oleh Nicholas Kokalis atau P14 karena mereka meredakan Pi Network tidak memiliki izin. Tetapi kenapa tidak dilaporkan atau tidak dikasuskan? Karena mereka memang semua mendukung juga, lingkaran semuanya sahabat ya. Cuman kan Nicholas Kokalis ini nggak banyak bicara orangnya, dia bekerja ya, step by step semua itu dia lakukan itu demi kesuksesan proyek ini. Jadi kalau teman-teman yang baru setahun atau apalagi baru beberapa bulan yang ikut, atau 2 tahun yang sudah nggak sabar ingin cepat kaya raya ya, bukan itu tujuan dari Pi Network ya, karena sudah dikasih tahu bagi Anda ya yang ikut penambangan Pi Network yang tidak sabar atau yang ingin uang instan, uang cepat ya, silahkan cari tempat lain. Core team juga nggak rugi kalian pergi ya, nggak rugi. Misalkan ini begini nih, pionir Indonesia ya, 1.000 ataupun 10.000 pun nggak pengaruh, karena negara-negara lain juga menambang ya. Ada 100.000
ya 100.000 akun itu yang hanya memiliki 1.000 koin lebih. Kemudian sekitar yang 400-an akun itu yang memiliki 500 sampai 1.000 koin pay. Selebihnya itu ya sekitar berapa juta akun itu yang kurang dari 500 koin itu teman-teman. Jadi Picor Team ini nggak harus terpengaruh dengan berita di luar. Dia nggak bisa terpengaruh, dia punya progres ya, punya progres sendiri kapan dia akan dibuka jaringan ini. Sedangkan untuk aplikasi yang ada di ekosistem jaringan Pi itu baru 80 yang sekiranya akan mampu masuk di jaringan mainnet, dan serius benar. Nah, masih 20 lagi, itu perlu perkembangan. Seandainya 31 Desember sahabat ya, 31 Desember itu akan terjadi pemenuhan syarat ya, tentunya aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan pun ini akan diseleksi lagi, karena ini menghadapi tantangan dunia global. Jangan sampai Picoin dimainetkan dengan nilai 314.159 US dollar ya, investor tidak ada yang minat atau tidak berjalan aplikasinya, karena pada real nyata sekarang hanya beberapa, mungkin belum ada perusahaan besar seperti PayPhone, Tesla yang mengeluarkan dengan nilai GCP, ataupun perusahaan besar seperti Toyota, Hyundai atau Mercedes-Benz yang langsung mengeluarkan ribuan mobilnya belum. Tapi nanti kalau sudah arahnya mereka sudah merapat semua, karena saya prediksikan ya sekitar mungkin Maret atau Pidai, kemudian feeling saya itu Pidai itu terjadi open mainnet, dan nilainya mungkin kalau memang jadi stabilizer koin ya antara 314 dan 314.159 US dollar, yang tercapai 314.159 US dollar nyata benar, yaitu sudah siap benar pondasinya ya, tidak anjlok nilainya, karena namanya kripto juga ya. Itu yang diinginkan koin yang diinginkan dari Picor Team itu setelah launching itu nilainya tidak turun. Makanya teman-teman ada disuruh hold, ada 3 tahun ya, ada 2 tahun, ada 1 tahun, ada 6 bulan. Itulah pentingnya teman-teman yang sudah migrasi pun suruh hold, supaya di saat nanti open mainnet dengan nilai yang fantastis nanti, teman-teman pionir itu nggak banyak menjual koin juga, atau 1, 2 atau 10 pi aja sudah cukup, ingin gitu kan, bahkan nggak nyampe 10. Dan teman-teman kalau tahu nilainya benar-benar tinggi dan semakin hari semakin naik terus, karena ini digunakan di seluruh dunia untuk berbagai ya, di aplikasi ya, kemudian di trading kan, kemudian pembayaran lintas batas antar negara, dan saat ini badan-badan DB juga sudah mulai memikirkan tentang Pi Network ini, sudah mulai mengerucut ya. Jadi ini teman-teman harus paham, project ini nggak asal dibuat, sudah punya progres dia, tahap-tahap. Siap nggak? Kalau kalian kan pengennya kebelet, pengen cepat kaya ya, 314.159 cepat kaya, tapi kan kalian nggak memikirkan pondasi proyek ini ya. Kalau cuman ini kan sudah 5 tahun 9 bulan sahabat ya, 5 tahun 9 bulan. Kalau saya sudah hampir 5 tahunan ikut ya, 5 tahun saya. Nah teman-teman baru berapa bulan sih yang kebelet itu. Jadi saya harap ini tenang gitu, slow. Saya aja memang saya saat ini sudah memikirkan, karena sudah mendekat ya. Saya sudah banyak sekali inden DP untuk ya ini seperti ini. Ini kan memang awalnya bukan saya pemiliknya, saya hanya pengelola. Kemudian bagi teman-teman yang butuh udang kupas, butuh nugget ikan ya, kemungkinan ikan teman-teman yang butuh cumi ataupun butuh pengiriman rajungan ya, daging rajungan dan ya seafood lah ya, frozen food ya, ada juga. Nanti saya juga bisa bantu teman-teman kalau butuh, punya restoran, punya rumah makan, tetapi saya masih menggunakan rupiah ya, karena pembayaran di Indonesia saat ini masih tetap menggunakan rupiah ya, belum bisa menggunakan Picoin. Kita semangat barter boleh saja ya, semangat aja. Nanti kalau sudah open mainnet launching itu sudah ada di bursa, Anda beli ke luar negeri bisa, nanti kena pajak. Jadi kalaupun nanti masuk di exchange itu atau kripto, Pintu, Luno dan lain sebagainya, itu tentunya juga akan bayar pajak juga, karena Anda membeli, Anda menswap ya, misalnya gini ya teman-teman ya, saya pahamin ya, tolong dipahami ya. Misalkan nanti open mainnet teman-teman punya misalnya satu koin Pi kok terjadi 314.159 US dollar. Nah teman-teman itu kirim ya, transferkan ke wallet Indodax ya.
bisa, atau toko kripto atau Luno atau Pintu atau yang semua yang terregulasi dengan Bapeti dan OJK yang resmi di Indonesia ya, bisa dari wallet teman itu kirim ya ke alamat wallet eksternal, namanya wallet eksternal yang ada di Indodax. Berarti yang memegang kendali kalau sudah teman-teman transferkan ke sana itu nanti ya Indodax ya, Oscar Rimawan yang sebenarnya menguasai. Misalnya 1Pi teman itu kirim ke Indodax ya, ke wallet eksternal yang ada di sana, kemudian teman-teman swap ke rupiah. Nah, berarti si pemilik koin tadi adalah pihak Indodax ya, itu. Jadi nanti itu urusan Indodax, mau diputar lagi di mana, di sana mau dijual lagi di ya, namanya exchange kan jual beli ya itu. Nah teman-teman, kalau Indonesia kan nggak ada market future ya, nggak adanya spot ya, market spot atau swap atau penukaran. Perdagangannya pedagang spot ya, tidak future seperti 1 menit 5 menit kita scalping gitu, nggak ada. Kalau teman-teman mau scalping nantinya, kalau udah punya Pi, misalnya 1Pi ditukarkan ke exchange yang resmi regulasi Indonesia, bisa tukar ke USD nya teman-teman mau berdagang apa saja bisa di sana ya. Atau teman-teman kalau mau scalping ya, itu di Binance bisa, OKX bisa, ataupun di Huobi itu ada. Itu koin itu market future ada ya, scalper mania ya. Tapi kalau untuk yang kita maaf kata yang teman-teman pioner yang pengen cepat dapat uang rupiah instan, nanti gampang, itu bisa ditukar di bursa-bursa di Indonesia, ditukar rupiah nanti langsung masuk rekening gitu aja ya, jangan pusing amat. Jadi biar teman-teman itu nggak tertipu, karena sudah banyak sekali ya teman-teman sudah saya edukasi, mulai dari PT GDH dulu di showroom, banyak ada apalagi kemarin PTNs yang Pak Fauzan itu semuanya ya, mereka akal-akalan saja mencari rupiah gitu. Jangan, intinya gini, proyek Pennybox ini jangan sampai teman-teman itu keluar uang lah rupiah ya, walaupun ini nanti jadi uang miliaran, tapi teman-teman nggak usah fanatik, nggak usah ambisi fanatik ya, biasa saja. Saya sudah mengikuti proyek ini sudah 5 tahun saja, santai ya, tenang. Karena saya tahu ini pondasinya, siapa pemilik proyek ini, siapa latar belakangnya Nicholas Kokalis, kemudian sejarah-sejarahnya bagaimana, kita Bitcoin, saya dari mulai Bitcoin sudah mengikuti semua sampai Ethereum. Jadi teman-teman ini yang semangat, tetap semangat, tapi jangan gampang terpengaruh gitu. Makanya diperlukanlah belajar terus biar nggak mudah tertipu ya dalam dunia investasi apapun ya. Apalagi Pennybox, kok mengatasnamakan Pennybox, mungkin teman-teman mau beli rumah mewah teriming-iming, nanti bisa DP perumahan kemudian bayar 500.000, nggak usah lah ya, jangan terpengaruh gitu teman-teman. Kalau nanti sudah open mainnet, ngapain pusing-pusing? Seperti yang saya katakan tadi, udah bisa tukar rupiah, bisa tarik ke rekening, aman, bayar pajak juga, itu pajak kriptonya tinggi bos gitu ya, jadi nggak usah pusing. Kemudian tentang berita tadi, Pico Team itu sudah punya progres sendiri, jadi nggak usah khawatir. Dan ini feeling saya kemungkinan sudah jelas, feeling saya itu Maret mungkin ya, Maret kuartal pertama itu berarti antara Januari sampai April. Perkiraan sih Maret lah sudah open mainnet ya. Saya sudah mulai persiapkan ini. Saya harus dulu, mungkin saya belum punya ini perahu-perahu untuk penangkap. Ini kan ikan teri ya, penangkapan ikan teri udang. Jadi teman-teman semangat, saya juga sudah mempersiapkan itu ya, tetap semangat, nggak usah khawatir. Nah, jadi Pennybox tetap akan open mainnet di awal tahun, kuartal pertama, prediksi saya ya. Oke, saya juga sini mau ngopi mas, kopi yang ini biar tetap semangat. Kopi mas, kopi hitam ya, kopi hitam ini di angkringan, ini santai, ini murah meriah nih. Di sini kopi murah mas ya. Berapa mas? Kopi mas? 3.000 bos, murah meriah di sini. Ini di daerah mana? Di pelabuhan, di Kongsi, rumah ya. Dan untuk 3 perahu dan sudah mendarat semua, dan teman-teman doakan saja ini berhasil. Dan saya sudah mulai persiapan banyak kayu jati yang sudah saya persiapkan juga, sudah saya DP kayu jati, karena saya juga membuat perahu juga nanti ya, kecil-kecilan buat kalau kita punya sendiri itu lebih enak. Kalau ngelola punya orang lain tuh masih banyak kendala gitu kan. Nah, oke, saya mau ngopi dulu, tetap semangat tentang berita-berita yang saat ini beredar. Bitcoin IOU turun, nanti juga naik lagi gitu. Tenang saja bos ya, tapi tetap akan
berhasil sukses. Gak usah khawatir, jangan down gitu aja nangis stres. Nicholas penipu. Kalian pahami ya, pelajari lagi, pahami. Jadi kalian mau cari uang instan itu, pengen kaya raya ya harus sabar, ikuti saja alurnya bos. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.